Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yayu Ferdian dengan NIM 23650014. Baik, pada video kali ini saya akan mereview materi pada pertemuan keempat pada mata kuliah Cybercrime dan Cyber Law, di mana pada pertemuan keempat ini membahas yurisdiksi dan asas berlaku hukum pidana cyber. Capaian pembelajaran: memahami konsep locus delicti dan tempus delicti dalam cybercrime, menganalisis asas legalitas dalam hukum pidana cyber, mengidentifikasi 4 asas berlaku hukum pidana Indonesia, mengevaluasi pengecualian berdasarkan hukum internasional. Kemudian tantangan yurisdiksi cybercrime, borderless, tidak mengenal batas geografis, virtual, tidak ada lokasi fisik jelas, multi-jurisdiksi, pelaku korban server di negara berbeda. Contohnya yaitu hacker Indonesia serang server Amerika Serikat, korban di Eropa. Kemudian locus delicti, tempat terjadinya tindak pidana. Tempat terjadinya tindak pidana yaitu pentingnya menentukan berlaku atau tindaknya hukum pidana Indonesia, menentukan kompetensi relatif kejaksaan dan pengadilan. Kemudian teori locus delicti, yaitu tempat pelaku melakukan perbuatan, tempat alat yang dipergunakan bekerja, tempat akibat langsung timbul, tempat akibat konstitutif diambil. Kemudian tempus delicti, waktu terjadinya tindak pidana. Waktu terjadinya tindak pidana pentingnya terkait pasal 1 KUHP, yaitu legalitas, pasal 44 KUHP yaitu kemampuan bertanggung jawab, pasal 45 KUHP yaitu umur pelaku, pasal 79 KUHP yaitu daluarsa, dan pasal 57 HIR tertangkap tangan. Kemudian asas legalitas, pasal 1 ayat 1 KUHP. Rumusannya itu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Prinsip yaitu nullum delictum nulla. Kemudian konsekuensi asas legalitas formil. Perbuatan tidak tercantum dalam undang-undang tidak bisa dipidana. Larangan analogi untuk menciptakan tindak pidana baru. Aturan pidana tidak boleh berlaku surut. Kemudian dasarnya teori paksaan, Piskis. Kemudian asas legalitas material. Konteks Indonesia mengakui hukum tidak tertulis. Dasar hukum pasal 5 ayat 3B Undang-Undang Nomor 1 DRT 1951. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian prinsipnya itu hakim wajib menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat. Kemudian rancangan KUHP baru. Pasal 1 ayat 3 konsep KUHP tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup. Keseimbangan kepentingan individu versus masyarakat. Contohnya pelanggaran adat setempat bisa dipidana walau tidak diatur undang-undang. Kemudian asas lex temporis delicti. Pasal 1 ayat 2 KUHP yaitu pakai ketentuan yang paling meringankan. Kemudian konsep KUHP lebih rinci. Perubahan undang-undang. Pakai yang menguntungkan, kemudian perbuatan bukan pidana lagi. Bebaskan narapidana. Kemudian ancaman pidana lebih ringan, sesuaikan putusan. Kemudian 4 asas berlakunya hukum pidana Indonesia. Yang pertama, asas teritorial, pasal 2 sampai 3 KUHP. Kemudian asas personal atau nasional aktif, pasal 5 dan sampai 7 KUHP.
Kemudian asas perlindungan atau nasional pasif pasal 478 KUHP. Kemudian asas universal pasal 4 ayat 2 dan 4 pasal 9 KUHP. Kemudian asas teritorial pasal 2 dan 3 KUHP. Prinsipnya hukum Indonesia berlaku di wilayah Indonesia, di mana wilayah Indonesia itu daratan, laut 12 mil, udara di atasnya. Perluasan pasal 3, kendaraan air dan pesawat udara Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 1976 menegaskan bahwa tambahan pesawat udara. Kemudian asas personal nasional aktif pasal 5 dan 7 KUHP. Prinsipnya hukum Indonesia mengikuti warga negara Indonesia kemanapun. Pasal 5 ayat 1 angka 1, kejahatan tertentu, ancaman kepentingan negara. Kemudian pasal 5 ayat 1 angka 2, kejahatan umum diakui di Indonesia dan negara tempat kejahatan. Pengecualiannya yaitu tidak menyerahkan WNI diadili di luar negeri. Kemudian asas perlindungan atau nasional pasif pasal 478 KUHP. Prinsipnya itu lindungi kepentingan negara Indonesia, berlaku untuk warga negara Indonesia dan orang asing. Kejahatan yang dilindungi berupa keamanan negara dan martabat presiden, merek atau materai pemerintah, pemalsuan surat hutang Indonesia, kejahatan jabatan, dan yang terakhir kejahatan pelayaran. Kemudian asas universal. Prinsipnya yaitu demi kepentingan dunia atau internasional, berlaku untuk siapapun dimanapun. Contoh kejahatannya pemalsuan mata uang, Konvensi Jenewa pada tahun 1929. Pembajakan laut atau udara, Konvensi Tokyo pada tahun 1963, Den Haag 1970 dan Montreal pada tahun 1971. Kemudian pengecualian berdasarkan hukum internasional. Pasal 9 KUHP dibatasi pengecualian yang diakui hukum internasional. Hak imunitas. Yang pertama, kepala negara asing dan keluarga, kemudian duta besar dan keluarga. Yang ketiga, anak buah kapal perang asing, dan yang keempat, pasukan negara sahabat dengan persetujuan. Tantangan yurisdiksi cybercrime, server di luar negeri, cloud computing, anonimitas, dark web, VPN, proxy, kerjasama internasional lambat, mutual legal assistance, perbedaan regulasi, extradition reatis. Kemudian solusi penegakan hukum lintas negara. Perjanjian bilateral atau regional, ASEAN Cybercrime Convention, kerjasama aparat Interpol, ASEAN-Pol. Kemudian harmonisasi hukum, model law UNCITRAL. Kemudian capacity building, pelatihan bersama. Kemudian aktivitas role play persidangan, di mana kasusnya itu carding internasional, perannya hakim, jaksa, pengacara, saksi ahli, isu yuridiksi dan asas yang berlaku, outputnya putusan sela tentang yuridiksi. Kemudian rangkuman, yaitu locus dan tempus delicti sulit ditemukan di cybercrime. Indonesia menganut 4 asas berlaku hukum pidana. Ada pengecualian berdasarkan hukum internasional, dan cybercrime membutuhkan kerjasama internasional. Mungkin itu saja review dari saya pada materi keempat. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya.